alat utamanya kita ada ini adalah Interactive Flat Panel atau IFP, interaktif seperti pengganti papan tulis digital. Kemudian kita juga ada second monitor yang kalau di sekolah Bapak Ibu tergantung di bagian depan Bapak Ibu. Jadi mengarahnya ke Bapak Ibu kan, ke arah murid-murid gitu. Lalu kita juga ada juga untuk membantu pembelajaran, kita juga ada speaker dari bawah juga amplifiernya. Lalu juga kita ada menyediakan router ya untuk Bapak Ibu sekalian, ya ada routernya di sekolah-sekolah ya. Oke, nanti saya akan jelaskan gunanya untuk apa. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan dulu untuk monitornya sebagai pusat dari pembelajarannya. Untuk pertama-tama, alat ini base-nya Android sebenarnya, base-nya Android, tapi kita juga menyediakan source untuk PC, di mana ini adalah Windows. Gitu, jadi Windows. Jadi di satu monitor ini sudah ada Windows dan Android. Kami sebenarnya menganjurkan karena Bapak Ibu sudah beli Windows tambahan ya, jadi Windows tambahan ini sebenarnya Windows ini sebenarnya tambahan karena Bapak Ibu sudah dibelikan dari dinas pendidikan, jadi saya sarankan sebenarnya menggunakan untuk si Windows ini, gitu. Tapi untuk si monitor sendiri ini juga Androidnya bukan kosong atau tidak ada apa-apa. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa membantu pembelajaran, gitu. Jadi yang pertama dapat dilihat di sini ada set text bar namanya, ada di sebelah kanan dan kiri, sebenarnya sama saja. Gitu. Nah di sini ada beberapa fitur seperti yang Android seperti ada di HP Bapak Ibu sekalian. Ada home, ada back, ada zoom. Nah source ini yang digunakan untuk mengganti sumber, misalnya menggunakan kabel HDMI dari laptop atau menggunakan PC yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ada blackboard atau papan tulis. Jadi di sini di set text bar ini kita menyediakan blackboard yang dimana memungkinkan Bapak Ibu untuk mencoret-coret saat sedang menjelaskan gitu, misalnya sedang menjelaskan apa gitu, nah itu bisa dicoret-coret semua gitu. Nah untuk monitor ini sendiri bisa menulis sebanyak 10 jari sekaligus, 10 menulis sekaligus. Nah bisa 10 orang sekaligus, sedangkan untuk sentuhan bisa 20 sentuhan sekaligus gitu, 10 sentuhan. Nah kita juga tidak menyediakan penghapus karena kita menggunakan fitur yang namanya palm eraser, yang dimana Bapak Ibu tinggal menggunakan telapak tangan, dibuka lebar, setelah itu bisa dihapus gitu. Gitu, oke. Nah untuk blackboard di sini kita sebenarnya ada 3 macam blackboard. Jadi blackboard yang ada di fitur di samping ini hanya blackboard yang simple aja, nggak ada fitur apa-apa, hanya untuk nulis dan hapus. Udah itu aja gitu. Karena ini emang blackboardnya lebih bertujuan untuk apabila di tengah-tengah penjelasan ada yang mau dijelaskan gitu, singkat aja gitu. Kemudian kita ada fitur pen. Fitur pen ini adalah fitur anotasi, yang dimana jadi misalnya Bapak Ibu ini lagi share screen menggunakan HDMI, misalnya kita ngomong, kita lagi buka internet misalnya. Nah misalnya lagi buka internet, Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan sesuatu gitu di bagian internetnya ini misalnya. Nah Bapak Ibu bisa ke bagian anotasi ini di bagian pen. Nah nanti nanti dari fitur anotasi ini, misalnya di sini lagi tampil Google misalnya ya. Nah itu Bapak Ibu bisa coret-coret Google-nya gitu, cari tandai ini apa gitu misalnya. Gitu. Jadi ini fungsinya mirip-mirip sama buat blackboard, tapi blackboard itu kan layarnya kosong hitam, gitu, hanya hitam saja. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu hanya menggunakan pen, tidak menggunakan blackboard, ini backgroundnya bisa terserah dari Bapak Ibu menggunakan background apa gitu. Nah menghapusnya juga sama, menggunakan palm eraser yang tadi saya jelaskan. Oke, kemudian kalau misalnya tadi dari sedang menggunakan coret-coretan ini ada fitur-fitur tambahan seperti ada select dan eraser gitu. Jadi select itu kita bisa memilih yang tadi kita sudah coret-coret, misalnya mau dipindah-pindahkan lah atau kemana gitu, misalnya Bapak Ibu ada menggambar atau apapun itu gitu. Nah juga penghapus, untuk menghapus langsung membersihkan aja gitu. Nah kemudian juga ada fitur yang namanya tools gitu. Jadi kalau misalnya tadi pen itu kan ada fitur tambahan nih, select dan eraser. Jadi begitu balik ke mouse dia akan hilang dan tidak bisa digunakan lagi, karena itu fiturnya yang digunakan untuk saat ada tulisan-tulisan. Kemudian kita ada fitur tools. Jadi tools ini ada beberapa fitur lagi, ada curtain, ada spotlight, screenshot, dan random. Jadi curtain ini menutup layar Bapak Ibu sekalian, lalu bisa dibuka sedikit-sedikit. Nah misalnya Bapak Ibu udah buat quiz sebelumnya, lalu udah ada jawabannya, ABCD-nya bisa ditutupin dulu, soalnya dibaca dulu, anak-anak jawab misalnya, baru setelah itu baru dibuka misalnya, gitu misalnya.
Untuk spotlight dia lebih agar terfokus gitu ya, misalnya anak-anaknya terfokus di bidang yang emang ingin dijelaskan aja gitu, biar fokusnya nggak kemana-mana gitu. Lalu ada screenshot untuk screenshot layar, ada random dan ada countdown ya. Oke, kemudian ini untuk meng-save file yang tadi dipasang di Blackboard, bisa di-save hasil coret-coretan Bapak Ibu gitu. Untuk kemudian setelah itu bila ingin dicoret-coret lagi gitu misalnya. Itu bisa di-save di sini, bisa di-share, bisa di-save dan lain-lain gitu. Nah, untuk share sendiri ini bisa menggunakan QR code. Jadi anak-anak murid Bapak Ibu tinggal menggunakan HP-nya, scan QR code-nya, nanti coret-coretan yang ada itu bisa di-save di HP murid-murid yang ada gitu, yang meng-scan barcode ini gitu. Dan lalu kemudian ada save, ada open, volume dan lain-lain. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan fitur lainnya dari monitor ini. Kita ada yang namanya U-Board. U-Board ini adalah aplikasi share screen gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan komputer atau menggunakan HP ingin meng-share bahan ajaran tapi ke monitor ini gitu, mau nge-share bahan, saya beri contoh sebelumnya. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini nanti Bapak Ibu bisa install aplikasinya dengan men-scan barcode. Lalu kemudian Bapak Ibu harus ada jaringan yang sama dengan si monitor. Nah, oleh karena itu tadi kita menyediakan router untuk Bapak Ibu di sini. Gitu. Tujuannya apa? Supaya tujuannya adalah supaya tidak tergabung ke jaringan lainnya yang ada di sekolah sebisa mungkin. Karena ini menggunakan bandwidth gitu. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan, semakin lambat share screen-nya gitu. Jadi kita menyediakan router tambahan. Apabila yang ingin share screen boleh terhubung, lalu kemudian bisa di share screen gitu. Karena kalau terlalu banyak yang connect akan terjadi lemot gitu nanti share screen-nya. Gitu. Saya contohkan dulu sebentar. Oke, ini tampilan layar saya, gitu ya. Jadi sesimpel hanya untuk WiFi, yang penting WiFi-nya sama. Ini saya menggunakan WiFi yang sama dengan si Android dengan menggunakan TP-Link ini. Nanti setelah terhubung bisa langsung dikonekin aja gitu dengan mirroring ini. Bapak lihat di mirroring ini, gitu. Apabila ada bahan yang mau dijelaskan, tinggal dijelaskan aja gitu. Tapi kalau enggak ya tinggal dimatiin aja. Nah, gitu seperti itu. Nah, apabila di tengah-tengah menjelaskan nih misalnya, ini kan misalnya lagi menjelaskan nih. Terus Bapak Ibu mau coret-coret nih, apa yang sih yang tadi Bapak Ibu jelasin gitu. Ini apa nih, ini apa misalnya apa sih yang ada di apa nih yang Bapak Ibu share ini apa sih gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur pen ini untuk mencoret-coret gitu. Gitu. Nah, ini juga bukan cuma ada di HP, ada juga di laptop gitu. Jadi Bapak Ibu bisa share juga dari laptop bahan pelajarannya. Oke. Nah, berikutnya di sini kalau Bapak Ibu di layar HP saya ada fitur namanya TV Mirror. Ini nanti kalau Bapak Ibu install aplikasinya sudah terhubung akan ada fitur share screen dan TV Mirror. Oke, jadi share screen itu adalah Bapak Ibu meng-share apa yang ada di HP Bapak Ibu ke si layar EFP ini. Nah, TV Mirror adalah mengcopy apa yang ada di layar ini ke HP Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi ini berlaku dua arah dan sebaliknya gitu. Apabila ada anak-anak di belakang yang tidak kelihatan gitu misalnya, kan? Misalkan nanti ruang kelas kan sejajar gitu ya. Kalau sejajar nggak semuanya kelihatan, ketutupan kepala mungkin. Nah, itu bisa menggunakan TV Mirror ini gitu untuk lihat apa yang lagi dijelaskan di papan. Oke, kalau udah kemudian kita akan bahas ke bagian PC. Kita akan bahas fitur si second monitor ini. Apa sih gunanya second monitor ini? Oke, pertama second monitor itu digunakan untuk extend sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa pindahkan ke samping. Gitu. Misalnya ada bahan pengajaran yang mau Bapak Ibu terangkan gitu kan, Ibu tampilin supaya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ini bisa ditampilin di sini sambil Bapak Ibu menjelaskan di layar utama. Atau mungkin kita bisa sebenarnya fitur utamanya adalah untuk Zoom sebenarnya. Oke, jadi di Zoom ini nanti saat ada Zoom meeting itu nanti Bapak Ibu bisa
lihat peserta-pesertanya di layar ini, gitu misalnya. Jadi karena mereka di atas kan ya, layarnya di atas, nah Bapak Ibu bisa lihat tuh murid-muridnya di atas tuh ngapain aja gitu. Sambil Bapak Ibu tetap menjelaskan di sini, gitu. Nah, untuk fitur Android tadi itu tetap bisa berjalan selama walaupun di PC, gitu. Jadi misalnya ada di PC mau dianotasi nih misalnya. Dan misalnya mau dicoret-coret nih apa sih gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan sembari di PC. Gitu. Nah, sebenarnya dari monitor ini Bapak Ibu dapat pen ya, pen digital ya untuk coret-coret mempermudah. Cuman saat ini kita tidak bawa, tapi di sekolah Bapak Ibu ada kan ya? Udah dapat pennya ya? Ada 2 unit gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa buka Windows-nya, buka YouTube, buka PowerPoint kah atau apa, nah lalu bisa tetap fitur-fitur Android-nya tetap bisa digunakan. Gitu. Nah, jadi saya perlu menjelaskan kalau maaf saya pindah sebelah kiri sana dulu. Oke, jadi nanti saat Bapak Ibu hands on, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada si monitor, lalu ada di sini ada unit tambahan namanya OPS atau operating system, di mana itu untuk Windows-nya. Oke, jadi colokannya Bapak Ibu harus perhatikan adalah kalau di sini ada Bapak Ibu colokannya colok di bagian OPS, maka apapun yang Bapak Ibu colok, misalnya USB atau keyboard atau mouse, itu nggak akan berjalan di Android. Karena Bapak Ibu coloknya di OPS-nya atau di operating system-nya dan akan berjalan hanya di Windows-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasang sesuatu yang misalnya HDMI menggunakan source yang ini misalnya. Nah, source yang ini Bapak Ibu harus colok di bagian yang untuk Android yang di bawah gitu. Nanti akan Bapak Ibu lihat saat hands-on experience. Oke? Oke, lalu terakhir Oke, untuk terakhir kita ada namanya U-Board Mate. Ini adalah fitur papan tulis yang ada di Windows. Gitu. Jadi selain dari papan tulis yang tadi hanya hitam kosong saja, kita juga menyediakan papan tulis di Windows-nya. Nah, ini papan tulisnya. Nah, di sini fiturnya lebih banyak gitu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pennya bisa dipilih-pilih, ada shape-shape juga yang bisa digunakan gitu. Jadi fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, untuk keluarnya gimana sih caranya? Misalnya ini kan nggak ada atasannya nih yang bisa Bapak Ibu untuk minimize atau apa. Nah, kita di sini ada 3, ada desktop, interact, dan mobile. Gitu. Jadi ada desktop. Nah, ini untuk menampilkan desktopnya. Oke, kemudian kita ada interact. Nah, interact ini nanti memungkinkan Bapak Ibu untuk mengambil bahan yang sudah Bapak Ibu jelaskan di papan tulis. Itu nanti bisa diambil sama anak muridnya gitu. Gitu. Nanti ini bisa di allow everyone to join, ini ada class code-nya gitu. Bisa diinstal aja aplikasinya U-Board Mate, nanti dicari di Play Store mungkin atau di internet gitu. Nah, ini seperti yang tadi, sama seperti yang tadi ada. Ini kita bisa langsung scan barcode yang ada di sini untuk mendapatkan bahan pengajaran yang ada di papan tulis, gitu. Oke, kemudian tadi saya ada bilang ada 3 macam papan tulis. Kemudian kita ada papan tulis terakhir, itu yang ada dari Android-nya. Jadi Android ini punya 2 papan tulis, satu yang hanya hitam saja, lalu ada satu yang namanya whiteboard ini, ada di aplikasi gitu. Nah, di sini fiturnya juga kurang lebih sama seperti yang tadi ada di Windows gitu ya.
Ini ada shape yang bisa dipilih, ada shape-nya, ada 3 dimensi, ada 2 dimensi misalnya. Itu atau pennya pun bisa dipilih warna-warnanya. Nah, lalu untuk share pun bisa di-share gitu. Nah, ini juga sama, scan-nya bisa menggunakan QR code gitu ya. Gitu, bisa langsung di-scan dan langsung di save di HP murid Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Nah, kurang lebih kalau secara teori begitu saja Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Bapak yang di sebelah sana dulu. Ya, belakang. Oke. Kalau RAM-nya dia dari 4 GB, memorinya 32 GB. Gitu. Jadi sebenarnya tetap disarankan agar lebih baik untuk si monitor ini hanya menyimpan aplikasi. Gitu, tidak disarankan menyimpan bahan pengajaran. Jadi setelah dijelaskan, setelah disimpan, mungkin bisa dipindahkan ke USB gitu. Jangan terlalu lama disimpan di monitor. Karena nanti kalau numpuk, ya hasilnya akan lemot gitu. Oke, tadi ada Bapak, silakan Pak. Kalau tampilan yang itu kan yang di monitor kecil itu kan tampilan PC ya. Yang ini, yang di belakang Bapak. Ya, betul. Kalau yang di sekolah kami itu yang tampil di monitor besar, tampil di monitor kecil. Kalau ini bisa berbeda itu bagaimana? Oke, sorry. Tadi sesuai yang saya jelaskan, nanti saat hands-on experience Bapak akan lihat. Jadi di belakang sini, ini saya contohin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada alat yang terpisah Bapak Ibu ya. Ini yang atas sama yang bawah. Jadi dia ada 2 antena kan ya Bu, ada 2 pasang antena. Itu satu untuk Android, satu lagi untuk PC-nya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat ini 2 device yang terpisah. Nah, kenapa Bapak punya itu terhubung dengan yang sama persis sama di layar? Berarti kabel HDMI Bapak terpasang di bagian yang bawah, yaitu bagian Android. Yang bawah, betul yang bawah. Nanti yang sebelah atas nanti bisa dilihat saat hands-on experience ya. Dia nggak ada tulisan secara detail ya. Cuman nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, sudah lihat di sekolah itu kelihatan kok berbeda. Jadi dia ada seperti ada slot colokan yang berbeda gitu. Gitu. Nanti saat hands-on experience akan dicek ya Pak ya. Ada lagi? Ya boleh Bu. Soalnya sayang kalau cuma nampilin materi untuk dan terang apa kelebihan gitu. Jadi dianggap TV unggul. Hampir kudu balik ke lain ya. Oke. Lalu di sini ada tombol oke. Jadi misalnya tadi itu menggunakan ukuran, Bapak Ibu mau screenshot sebagian mana? Apakah mau satu layar atau hanya sebagian? Nanti setelah udah oke bisa di okein aja. Di Android betul. Kalau di PC dia tidak ada fitur bawaan ya, karena kan PC. Sorry. Betul, tapi dia screenshotnya bisa screenshot dua-duanya Bu. Screenshotnya bisa di dua-duanya. Dia tapi tersimpannya di Android aja. Gitu. Storage-nya yang digunakan adalah storage Android. Terus dikirimkan Ini contoh yang tadi saya coret-coret di Windows. Tadi sebelum acara mulai saya sempat coba. Ini yang di Windows pun tetap bisa ke-save gitu Bu, screenshotnya. Walaupun Bapak Ibu kan zoomnya di Windows. Nah, tersimpannya di Android gitu. Jadi tetap bisa gitu. Gitu. Oke.
Mindahin aplikasi. Oh, oke. Mindahin, kalau udah di storage, Bapak Ibu bisa menggunakan USB. USB, betul. Tapi kalau misalnya kayak tadi Bapak Ibu misalnya mau langsung hasil dari ini gitu misalnya ya, mau langsung di share, di sini bisa langsung dibuka share-nya di sini Bu. Gitu. Kalau udah di save, bisanya pakai USB Bu. Betul, manual USB. Pakai apa? Oh enggak, bukan Bu. Dia tidak untuk sharing itu, dia untuk lebih untuk screen share itu untuk menampilkan layar tampil aja sih Bu. Gitu, bukan untuk penyebaran aplikasi, penyebaran file dan lain-lainnya. Apanya? Ini ada di Android Bu, dari Android. Kenapa? Bukan di PC. Iya. Ya, boleh Pak. Dari pengalaman saya, dari sebelum-sebelumnya sekolah-sekolah lainnya juga nggak ada begitu sih Pak, nggak ada pembayaran. Jadi memang bisa dipakai terus Pak. Boleh nanti mungkin Bapak boleh share tampilannya seperti apa. Kita akan mungkin bantu cek ya Pak ya. Nanti di grup mungkin kalau udah ada grupnya ya. Iya. Bisa Pak? Ya boleh Bapak dulu tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep Zena dari SMK Soreang. Pertama-tama saya berterima kasih pada pihak Bapak, distrik yang telah memberikan bantuan alat ini kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kita.